Kita masuk pelajaran menentukan nilai optimum. Nilai optimum adalah nilai maksimum atau nilai minimum dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Perhatikan soal di bawah ini. Tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif fx, y sama dengan 6x tambah 8y pada daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan 2x tambah y lebih kecil sama dengan 30, x tambah 2y lebih kecil sama dengan 24, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Cara mengerjakannya adalah yang pertama, kita cari dulu titiknya, yaitu titik x, kemudian y, kemudian x, y. Dari pertidaksamaan garis ini, kita ubah menjadi persamaan. 2x ditambah y sama dengan 30. Jika x-nya 0, berapakah y-nya? Berarti kita masukkan ya. 2 kali 0, 0 ditambah y berarti y sama dengan 30. Berarti di sini 30. Ini menjadi 0,30. Kemudian jika y-nya 0, berapakah x-nya? Kita masukkan juga. 2x ditambah y sama dengan 30. 2x ditambah 0, 2x ya, sama dengan 30. X sama dengan 30 dibagi 2, 15. Berarti di sini 15. Ini menjadi 15,0. Kemudian yang kedua adalah titik dari sini. Oke. Kita buat lagi, ada x, y, kemudian x, y. X ditambah 2y sama dengan 24. Jika x-nya 0, berapakah y-nya? Kita masukkan ya, berarti ini 0. 0 tambah 2y, 2y sama dengan 24. Y sama dengan 24 dibagi 2, 12. Berarti di sini 12. Ini menjadi 0,12. Kemudian jika y-nya 0, berapakah x-nya? Kita masukkan lagi. X tambah 2y sama dengan 24. X tambah 0 jadi 0. Berarti x tambah 0, x ya, sama dengan 24. Berarti di sini 24. Ini menjadi 24,0. Setelah dapat titiknya, sekarang kita gambar dalam koordinat kartesius. Ini adalah sumbu x, ini adalah sumbu y, kemudian di sini angka 0. Kita masukkan titiknya satu persatu. Yang pertama yang ini 0,30. Kita misalkan berada di sini ya. Oke. 0,30. Kemudian satu lagi 15,0. Oke. X-nya 15, y-nya 0, berarti kita misalkan dia berada di sini. Oke, ini 15,0. Kemudian kita tarik garisnya. Sebelum kita tarik, perhatikan pertidaksamaannya. Yang ini kan tadi dari sini ya, berarti ini lebih kecil sama dengan. Karena lebih kecil sama dengan, maka garisnya lurus. Oke, lurus ya. Ini garis dari 2x tambah y sama dengan 30. Kemudian yang berikutnya kita masukkan yang ini. 0,12. X-nya itu 0, y-nya 12. Kita misalkan dia berada di sini ya. Nah, berarti 0,12. Kemudian satu lagi 24,0. Kita misalkan dia berada di sini 24,0.
Perhatikan apakah garisnya lurus atau putus-putus ya. Karena pertidaksamaannya di sini lebih kecil sama dengan, maka garisnya juga lurus. Berarti ini lurus. Oke, kita tarik. Nih. Oke. Ini garis dari X tambah 2Y sama dengan 24. Sekarang kita arsir. Cara mengarsirnya, kita ambil uji titik. Yaitu 0,0. Masukkan ke pertidaksamaan yang ini ya. Yaitu 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 30. Ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 0. Berarti 0 lebih kecil sama dengan 30. Apakah pernyataan ini benar atau salah? 0 lebih kecil sama dengan 30. Benar ya? Berarti di sini yang benar itu kan 0,0. Karena pertidaksamaan di sini ada beberapa, maka ibu buat catatan biar lebih gampang nanti melihat daerah himpunan penyelesaiannya. Ibu buat catatan bahwa yang diarsir yang salah ya. Yang diarsir yang salah berarti 0,0 ini tadi benar, yang diarsir yang salah berarti ke atas ya. Ini garisnya ke atas berarti ke sini. Oke. Ingat ya, di sini ibu buat catatan bahwa yang kita arsir ini adalah yang salah. Oke. Kemudian selanjutnya uji titik untuk pertidaksamaan yang ini, yaitu garis yang ini ya. Berarti X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 24 sama 0,0 juga. Berarti 0 lebih kecil sama dengan 24. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Oh, ini benar ya. Maka 0,0 benar, kita arsir yang bukan, karena ini yang salah ya, yang salah. Berarti ke sini. Oke. Kemudian sekarang yang ini, X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 berarti ke kanan ya. Karena kita arsir yang salah, kita arsirlah yang sebelah kiri. Kemudian yang ini lagi, Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0 berarti yang atas ya. Karena kita arsir yang salah, maka yang kita arsir adalah yang bawah. Oke. Jadi daerah yang bersih inilah yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Setelah kita temukan daerah himpunan penyelesaian, maka perhatikan titik pojok. Titik pojok itu artinya titik yang berada di dalam daerah himpunan penyelesaian, yaitu titik ini, dan ini ya. Titik ini kita sudah tahu 0,12, titik ini kita sudah tahu 0,0, titik ini kita sudah tahu 15,0, titik ini kita belum tahu. Nah, ini perpotongan antara garis 2X tambah Y sama dengan 30 dengan garis X tambah 2Y sama dengan 24. Untuk mencari titik potongnya ini kita gunakan eliminasi. Tadi persamaan garisnya 2X tambah Y sama dengan 30. Kemudian X tambah 2Y sama dengan 24. Kita samakan koefisiennya. Bisa si X, bisa juga si Y. Ini angka 2, ini angka 1. Berarti biar sama, ini dikali 1, ini dikali 2 ya. Sehingga diperoleh
Ini semua kali dengan angka 1. 2x dikali 1, 2x ditambah y dikali 1, y sama dengan 30 dikali 1, 30. Yang ini juga x dikali 2, 2x ditambah 2y dikali 2, 4y sama dengan 24 dikali 2, 48. Kemudian ini biar habis kita apakan? Berarti kita kurang ya. Ini habis. Nah, y dikurang 4y menjadi min 3y sama dengan 30 dikurang 48 min 18. Y sama dengan min 18 dibagi min 3, 6. Setelah dapat y sama dengan 6, kita substitusi ke boleh ke sini, boleh ke sini. Y sama dengan 6, substitusi ke, oke, ibu ambil yang atas ini ya. Nah, berarti 2x ditambah y sama dengan 30. 2x ditambah, ganti y-nya dengan angka 6 ini. 6 sama dengan 30. 2x sama dengan 30. Ini pindah menjadi kurang. 30 kurang 6, 24. X sama dengan 24 dibagi 2, 12. Oke. Maka titik yang tadi, titik potong antara garis 2x ditambah y sama dengan 30 dengan x tambah 2y sama dengan 24, itu adalah 12, ibu tulis ya, titik potongnya menjadi 12,6 ya. Sekarang sudah dapat titiknya, maka kita masukkan ke dalam fungsi objektif. Fungsi objektifnya yaitu f x, y sama dengan 6x ditambah 8y. Kita masukkan titiknya. Titik yang pertama yaitu kita masukkan yang ini ya, 0,12, kemudian titik berikutnya 0,0, kemudian titik berikutnya 15,0, kemudian titik berikutnya titik potong yang tadi yaitu ini 12,6 ya. Oke. Kita masukkan yaitu yang pertama titiknya 0,12, kemudian kita masukkan lagi 0,0, kita masukkan yang tadi 15,0, kemudian 12,6. Ini menjadi, kita ganti x-nya dengan 0, y-nya dengan 12, berarti 6 kali 0 ditambah 8 kali 12 sama dengan 6 kali 0 kan 0 ditambah 8 kali 12 berarti 96. Oke. Kemudian ini 0 berarti 6 kali 0 tambah 8 kali 0. Ini hasilnya 0. Kemudian ini kita ganti x-nya dengan 15, y-nya dengan 0. Berarti 6 kali 15 ditambah 8 kali 0 sama dengan 6 kali 15 90 ditambah 0 berarti 90. Oke. Kemudian ini kita ganti x-nya dengan 12, y-nya dengan 6. 6 kali 12 ditambah 8 kali 6 sama dengan 6 dikali 12 72 ditambah 8 kali 6 48. Kita totalkan hasilnya menjadi 120. Karena yang diminta di soal adalah nilai maksimum, maka kita lihatlah angka yang paling besar dari hasil ini. Mana? Yang ini ya. Maka nilainya 120 lah. Maka nilai maksimum sama dengan 120. Nomor 2, tentukan nilai minimum dari fungsi objektif f(x, y) sama dengan 5x tambah 4y
pada daerah himpunan penyelesaian X tambah 2Y lebih besar sama dengan 4, 3X tambah 2Y lebih besar sama dengan 6, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Kita kerjakan. Sama dengan yang tadi, kita cari dulu titiknya, yaitu titik X, kemudian titik Y. Kita lihat pertidaksamaan ini, kita ubah menjadi persamaan. X tambah 2Y sama dengan 4. Jika X-nya 0, berapakah Y-nya? Ini. Jika X-nya 0, berapa Y? Langsung ya, berarti hasilnya 2. Ini menjadi 0,2. Kemudian jika Y-nya 0, berapakah X-nya? Berarti Y ini 0, sehingga X sama dengan 4. Titiknya 4,0. Kemudian kita buat lagi pertidaksamaan ini menjadi persamaan untuk mencari titiknya. Ada titik X, Y, kemudian di sini X, Y. 3X ditambah 2Y sama dengan 6. Jika X-nya 0, berapakah Y-nya? Berarti ini sekarang 0. 2Y sama dengan 6. Y sama dengan 3 ya. Berarti di sini 0,3. Kemudian jika Y-nya 0, berapakah X-nya? Oke, berarti ini sekarang 0. Nah, 3X sama dengan 6, X sama dengan 2. Berarti di sini 2. 2,0. Sekarang kita gambar dalam koordinat kartesius. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian di sini angka 0. Kita misalkan yang ini dulu, 0,2. Oke, di sini ya. Ini titik 0,2. Kemudian yang ini 4,0. Kita buat di sini 4,0. Kita tarik garisnya. Apakah lurus atau putus-putus? Perhatikan ya, karena pertidaksamaannya ini lebih besar sama dengan, maka lurus. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan titik yang ini 0,3. Kita buat di sini. Ini 0,3. Kemudian kita masukkan yang ini 2,0. Ini 2,0. Oke. Kemudian apakah garisnya lurus atau putus-putus? Karena pertidaksamaannya lebih besar sama dengan, maka lurus. Oke. Kita lihat ya. Ini tadi garis dari X tambah 2Y sama dengan 4. Ini garis dari 3X tambah 2Y sama dengan 6. Sekarang arsirannya. Kita ambil uji titik. Sama 0,0. Kemudian kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya. Ke sini ya. Ini. X tambah 2Y lebih besar sama dengan 4. Kita masukkan, ganti X-nya dengan 0, Y-nya juga dengan 0. Berarti 0 lebih besar sama dengan 4. Sama dengan yang tadi, kita harus buat catatan di sini bahwa yang diarsir yang salah. Kenapa yang diarsir yang salah? Biar lebih gampang menemukan nanti yang bersih adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Kita cek yang ini, 0 lebih besar sama dengan 4. Apakah pernyataan ini benar atau salah? 0 lebih besar sama dengan 4.
berarti ini salah ya. Oke, berarti kita arsir yang salah, kita arsir ke arah 0,0. Tadi garisnya yang ini. Oke, kita arsir ke sini. Kemudian yang berikutnya pertidaksamaan yang ini. 3x ditambah 2y lebih besar sama dengan 6. Kita ganti x-nya dengan 0, kemudian y-nya dengan 0. Hasilnya menjadi 0 lebih besar sama dengan 6. Apakah pernyataan ini benar atau salah? 0 lebih besar sama dengan 6. Oh, ini salah ya. Oke, karena ini salah, tadi juga yang diarsir yang salah, maka kita arsir ke arah 0,0. Yang ini tadi kita arsir ke arah 0,0. Nah, oke. Selanjutnya kita kerjakan yang ini. X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 itu ke sebelah kanan, ke sini. Tetapi karena kita arsir yang salah, maka kita arsir ke sebelah kiri. Oke. Selanjutnya juga yang ini. Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0 itu ke atas. Tetapi karena kita arsir yang salah ini, maka kita arsir yang bagian bawah. Nah, jadi daerah yang bersih yang mana? Yang ini ya. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang titik pojoknya yang mana? Berarti yang ini ya. Kemudian ini dan ini. Nah, ini kita sudah tahu 0,3. Ini kita sudah tahu 4,0. Sekarang ini titik potong antara garis 3x tambah 2y sama dengan 6 dengan garis x tambah 2y sama dengan 4. Oke, kita eliminasi ya. X tambah 2y sama dengan 4. Kemudian satu lagi 3x tambah 2y sama dengan 6. Ini kita eliminasi. Di sini sudah ada yang sama, yaitu ini 2y, ini 2y. Berarti tinggal kita biar habis diapain? Dikurang ya. Oke. Ini kita habis. X kurang 3x menjadi min 2x sama dengan 4 dikurang 6 min 2. X sama dengan min 2 dibagi min 2, 1. Setelah dapat X-nya sama dengan 1, kita substitusi. X sama dengan 1, kita substitusi ke persamaan. Boleh ke sini, boleh ke sini. Oke, Ibu ambil yang ini ya. X tambah 2Y sama dengan 4. X-nya tadi 1 tambah 2Y sama dengan 4. Berarti 2Y sama dengan 4, ini pindah ke kanan menjadi kurang. 4 kurang 1, 3. Y sama dengan 3/2. Jadi karena sudah dapat X-nya 1, Y-nya 3/2, maka ini sama dengan, Ibu tulis ya, 1,3/2. Nah, jadi sudah dapat ya 3 titik pojoknya, yang ini, dan ini. Sekarang kita masukkan titik pojok ini ke dalam fungsi objektifnya, ke sini. Oke. Fungsi objektifnya fx, y sama dengan 5x ditambah 4y. Tadi titiknya kita sudah menemukan. Yang pertama 0,3, yang kedua 1,3/2, yang ketiga 4,0. Kita masukkan ya. Kita ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 3. Berarti 5 kali 0 ditambah 4 kali 3 sama dengan 5 kali 0, 0. 0 ditambah 4 kali 3, 12. Berarti 0 ditambah 12, 12. Kemudian yang berikutnya kita ganti X-nya dengan 1, Y-nya dengan 3/2 menjadi 5 kali 1 ditambah 4 dikali 3/2 sama dengan
5 kali 1, 5 ditambah 4 dikali 3/2. Oke, ini bisa kita perkecil ya, biar lebih gampang. Berarti ini 2 ya. 2 kali 3, 6. Sama dengan 11. Kemudian yang ini, kita ganti X-nya dengan 4, Y-nya dengan 0. Berarti 5 kali 4 ditambah 4 kali 0 sama dengan, kita totalkan hasilnya ini berapa? 5 kali 4, 20. 20 tambah 0, 20. Oke. Maka dari sini kita lihatlah nilai minimum, yaitu nilai yang paling kecil, yaitu angka 11. Jadi nilai minimumnya adalah 11.